Karena rahasia utama dalam mengobati asam lambung itu dengan cara bersihkan kotoran-kotoran yang menempel di dinding usus dan lambung itu, maka produksi gas itu akan berhenti. Saat produksi gas akan berhenti, maka gas tidak akan banyak menumpuk di dalam usus dan lambung dan juga tidak mengganggu organ-organ yang lain. Dengan matu, asam lambung bisa langsung sembuh. Tanpa matu, asam lambung balik lagi. Ya, aja lagi ya, bertugas matu herbal. Matu herbal, hanya matu yang bisa bikin happy. Hanya matu obatnya yang bisa bikin happy. Matu harapan yang sakit asam lambung, tak usah ragu, minum matu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ Mado. Hari ini kita ketemu lagi dan kami akan memperkenalkan cara kerja. Selama ini banyak sekali belum pada tahu cara kerja obat-obatan kami dan cara kerja obat-obatan antara cair dan kapsul. Anda sering mempertanyakan, dan karena orang-orang asam lambung ini sangat takut dengan minum-minuman obat. Nah, dengan takutnya minum obat ini juga akan memperlambat Anda sembuh. Yang kedua, Anda tidak mengenali obat-obat yang tepat untuk mengobati asam lambung itu sendiri atau GERD atau anxiety. Nah, kalau anxiety atau psikosomatis itu datang karena Anda merasakan badan yang tidak nyaman. Dan hari ini kami akan memberitahu kepada Anda cara kerja obat-obatan yang kami buat antara cair dan kapsul ini berbeda. Makanya kami dan agen-agen kami selalu mengarahkan Anda untuk membeli satu paket. Nah, ini akan kami bahas di sini semua, cara kerja obat kami dan perbedaan antara cair dan kapsul. Dan nanti di paling belakang ini tanda-tanda bahwa Anda sudah sembuh itu yang seperti apa, ini akan kami terangkan semua. Nah, yang paling utama ini banyak orang yang suka tanya juga kepada kami ya, sebelum kami lanjutkan, banyak orang yang sering tanya di komentar-komentar itu, banyak yang bertanya, Pak, kenapa Pak SJ kok sekarang kurus? Nah, Anda bisa lihat video di akhir lebaran kemarin, itu ada kami lebih kurus lagi karena waktu puasa mau puasa itu kami sempat diet. Nah, sempat diet untuk menurunkan berat badan karena kalau badan besar atau perutnya besar, nah itu akan mudah lelah atau mudah ngos-ngosan karena beban berat. Nah, kita langsung saja ke pokok permasalahannya. Nah, kami dalam obat cair ini, kegunaan utama dalam obat cair ini ya, kami membuat obat cair ini ada dua macam. Ini yang 500 ini yang 1000 ml atau 1 liter, dan ini yang 500 ml atau 500 ml atau setengah liter. Nah, yang obat yang cair ini kegunaan utama itu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di dinding usus Anda atau dinding-dinding lambung Anda. Karena itulah penyebab utama asam lambung atau GERD. Akhirnya gas akan menumpuk di dalam lambung atau usus itu yang mengakibatkan Anda terjadi kembung atau begah atau akhirnya naik ke atas nyesek. Nah, ini yang membuat katanya asam lambung naik itu sebenarnya
itu karena terisi gas yang terlalu penuh di dalam usus dan lambung, akhirnya mendorong ke dada sehingga pembuluh-pembuluh darah itu ketarik karena tekanannya dari gas itu yang menumpuk di lambung dan usus. Nah, itu akhirnya akan menjadi seperti sesak. Saat kita tarik nafas, terasa berat di dada, terasa sakit di dada, itu bukan sesak napas sebenarnya, dan itu hanya karena tekanan saat kita narik, sedangkan angin atau udara ini terbatas yang masuk ke dalam paru-paru karena tertekan dari lambung dan usus tadi yang penuh gas, maka kita akan terasa seperti sesak atau nafas kita akan sedikit pendek. Nah, selain untuk membersihkan kotoran-kotoran di dalam usus dan lambung, cair ini untuk menormalkan suhu yang panas atau terlalu dingin, ya. Suhu yang panas di dalam tubuh kita, di dalam organ tubuh kita, saat kita merasakan dada terasa panas, perut terasa panas, Anda perbanyaklah minum yang cair supaya kotoran-kotoran itu cepat dibersihkan. Karena rahasia utama dalam mengobati asam lambung itu dengan cara bersihkan kotoran-kotoran yang menempel di dinding usus dan lambung itu, maka produksi gas itu akan berhenti. Saat produksi gas akan berhenti, maka gas tidak akan banyak menumpuk di dalam usus dan lambung dan juga tidak mengganggu organ-organ yang lain. Nah, terus yang kedua, cara kegunaan yang kapsul. Kapsul kami juga membuat 2 kemasan, kalau dulu 3 kemasan, tapi sekarang 2 kemasan karena banyakan orang juga banyak sekali yang cuma 1 botol atau 2 botol itu sudah sembuh. Yang penting kalau ikut arahan-arahan kami, insya Allah Anda akan cepat sembuh. Tapi kalau yang sudah mengarah ke jantung lemah atau energi empedu yang melemah, maka Anda akan butuh banyak obat. Karena itu gas sudah menyebar kemana-mana dan mengganggu sistem organ dalam tubuh Anda. Nah, kapsul ini ada yang isi 50, yang merah ini, dan yang kuning ini isi 30. Nah, kegunaan kapsul ini untuk apa? Setelah Anda meminum yang cair sambil menunggu kotoran-kotoran yang ada di dinding lambung itu hancur. Nah, kapsul ini untuk mendorong gas, membuang gas atau mendorong gas yang sudah masuk ke pembuluh-pembuluh darah sampai ke otak yang membuat kita keliangan atau sempoyongan. Nah, itu akan didorong lagi, dibalikkan lagi ke lambung, nah supaya keluar lewat buang angin atau lewat sendawa. Saat gas bisa keluar lewat buat angin dan lewat sendawa, dan lebih besar gasnya yang keluar, lebih cepat Anda sembuh. Makanya setiap Anda minum kapsul dan setelah Anda minum kapsul 3 hari berturut-turut, Anda akan sering sendawa, sering buang angin. Disitulah Anda akan mulai merasa nyaman. Dan saat Anda sudah mulai merasa nyaman, jangan langsung berhenti minum obat, terus lanjutkan terus supaya cepat sembuh dan gasnya akan keluar terus. Karena itu cara membuang gasnya. Saat Anda sulit sendawa, saat Anda sulit buang angin, maka akan sulit sekali Anda untuk sembuh. Dan akhirnya terjadi sering sembelit, sering sesak, atau yang katanya berhenti di dada atau ganjel di tenggorokan, itu sebenarnya itu gas yang mau keluar dan akhirnya berhenti di tenggorokan. Nah, itu saat Anda makan pun seperti ganjel di tenggorokan, dan itu sebenarnya aman. Tapi kalau Anda tahu cara-caranya untuk menghilangkan itu, sebelum makan Anda tekan-tekan aja di tulang-tulang dada atau sela-selanya ini semua, terus ulu hatinya sampai Anda sendawa-sendawa. Saat Anda sudah sendawa, maka Anda akan
nyaman untuk makan, tidak ganjel, tidak tertahan. Karena itu tertahan gas gelembung udara yang mau keluar jadi sendawa. Itu saat energi lambung itu terbalik maka akan tertahan di tenggorokan dan akhirnya Anda saat makan seperti mengganjal atau tertahan. Kalau orang Jawa bilang itu kesereden. Nah, saat Anda sulit seperti itu untuk nelen makanan seperti tertahan di sini, nggak usah panik. Ambil air yang agak banyak, langsung minum. Biasanya akan langsung terbawa air ke dalam lambung. Nah, terus Anda saat Anda makan juga usahakan makan yang banyak kuahnya supaya cepat tertelan dan tidak berhenti di tenggorokan atau tidak mengganjal di tenggorokan. Jadi Anda makan tetap nyaman. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Terus ini untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, ya, sel-sel dalam tubuh yang rusak. Ini akan diperbaiki oleh kapsul yang kami buat ini, yaitu kapsul SJ Matuk. Nah, ini akan memperbaiki sel-sel yang rusak, juga akan menetralisir gas yang semua menumpuk di lambung, dan yang cair itu untuk menghentikan produksi gas yang ada di usus dan lambung itu. Makanya kalau sudah bersih ususnya dan lambungnya, atau ini sebagai obat pencuci usus dan lambung paling alami. Nah, saat Anda ususnya dan lambungnya dicuci dengan ini dan sudah bersih kerak-keraknya atau kotoran-kotoran yang menempel di dinding-dinding usus dan lambung itu, maka Anda akan sembuh total. Nah, kalau Anda mau memperhatikan, mengikuti video-video kami, dari pertama kali kami membuat video, jutaan orang mengikuti kami. Nah, karena dari 2015 itu kami memperkenalkan obat, makanya sejak 2015 itu sudah jutaan orang yang sudah sembuh dengan obat kami. Nah, makanya sekarang yang mengikuti, yang hanya yang masih mencari obat saja. Kalau yang sudah sembuh ini ya paling 1-2 orang saja yang mengikuti. Kalau yang lain sudah tidak mengikuti lagi. Karena apa? Orang yang sudah sembuh dari asam lambung itu sudah jenuh melihat postingan-postingan asam lambung lagi. Mending lihat berita-berita, terus acara-acara yang menarik, yang menyenangkan, entah nyanyi, entah komedi, atau olahraga, nah itu dan sebagainya. Nah, tanda-tanda supaya Anda juga tidak terlalu banyak obat. Nah, itu saat Anda sudah sembuh, sudah nyaman, tapi kok masih ada rasa sedikit-sedikit, jangan langsung menghubungkan dengan asam lambung. Orang sehat saja itu kadang kalau terlambat makan perut juga panas, itu juga wajar, dan panasnya tidak lama, paling hanya setengah jam. Terus kalau Anda itu panas perutnya, nah itu Anda itu nggak usah panik, coba cari minuman manis atau ngemil makanan gorengan atau makanan apa saja. Nah itu biasanya Anda panasnya langsung hilang, dan itu tidak mempengaruhi itu penyakit, atau itu sebenarnya sudah tidak masalah. Saat Anda makan jenis kue atau gorengan atau minum manis kok panasnya langsung hilang, berarti itu hanya katup lambung sedang kering saja. Itu tidak masalah dan perlu dibasahi. Dengan cara apa? Dengan cara entah makan kue, entah cara minum manis. Nah itu akan langsung panasnya hilang, berarti itu sudah aman. Anda tidak perlu panik, Anda tidak perlu cemas. Terus yang paling lama untuk menghilangkan sensasi-sensasi yang dirasakan oleh penderita asam lambung, GERD atau anxiety tadi, yang paling lama itu keliengan. Tapi sekarang nggak usah khawatir, kami sedang membuat obat khusus untuk menghilangkan keliengan, sempoyongan, vertigo, dan itu hanya khusus untuk keliengan sempoyongan saja, supaya Anda tidak panik lagi dengan sempoyongan itu. Tapi sebenarnya kalau Anda tidak panik, sempoyongan-sempoyongan itu tidak bahaya.
Dan itu lama-kelamaan akan hilang. Yang penting kita tidak panik. Karena saat kita semakin panik, sensasi itu seperti kembali seperti semula. Nah, terus yang ketiga, SJ Ojan ini yang selalu banyak orang bertanya, Pak, ini kok nama kami dikasih obat yang khusus jantung? Nah, sebenarnya masalah antara jantung, asam lambung, GERD, dispepsia, MAH itu sebenarnya penyebabnya sama. Cuman kenapa kami membuat yang Ojan atau obat khusus jantung? Karena banyakkan orang kalau sudah sakit jantung itu rata-rata takut meninggal atau takut kena serangan jantung. Sebenarnya serangan jantung itu tidak ada, cuman karena selama ini beritanya itu kalau orang meninggal mendadak itu dikatakan serangan jantung. Sedangkan meninggal itu hubungannya bukan dengan jantung, hubungannya dengan batas waktu atau batas akhir dari Allah. Karena kita itu saat lahir kita sudah ditentukan meninggalnya kapan, di mana, penyebabnya apa, itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, penyakit tidak ada yang membuat meninggal. Kan banyak orang sakit jantung sampai bertahun-tahun, bahkan sampai 40 tahun nggak meninggal. Tapi yang tidak sakit jantung tiba-tiba meninggal. Nah, terus orang meninggal mendadak kenapa sering disebut serangan jantung? Karena saat orang meninggal itu udah pasti berhenti jantungnya. Nggak ada orang meninggal jantungnya masih bergerak. Kalau masih bergerak berarti belum meninggal. Jadi kita nggak usah perlu takut atau tidak usah perlu ketakutan dengan berita. Tidak ada penyakit yang membuat meninggal, tapi yang ada itu hanya malaikat yang membuat meninggal karena perintah Allah untuk batas waktu kita sudah habis di dunia. Dan batas waktu kita di dunia habis ini kita tidak tahu. Kita masih muda atau sudah nanti tua, kita tidak tahu. Bahkan ada bayi baru lahir 2 hari sehat-sehat saja, akhirnya tiba-tiba meninggal juga banyak. Nah, ini kita nggak tahu karena setiap kita lahir itu kita dikasih waktu di dunia itu sebentar atau lama kita tidak tahu. Dan Allah merahasiakan itu supaya kita selalu berbuat baik kepada siapapun, menjaga kita selalu berbuat baik untuk kelakuan kita, supaya saat kita mati kita bisa husnul khotimah. Nah, itu kalau kita selalu berbuat baik. Maka hati-hati kita dalam berbuat, karena sebagian neraka, siksa neraka itu ditimpakan di dunia berupa penyakit. Jadi saat kita diberikan sakit ini sebenarnya rasa kasih sayang Allah untuk membersihkan atau pengguguran dosa-dosa kita. Makanya saat kita dikasih sakit jangan terlalu banyak mengeluh, tapi berusaha, berikhtiar untuk berobat, dan kesembuhan hanya Allah yang menentukan, bukan obat kami ini. Dan Ojan ini kenapa kami buat dosis tinggi? Jadi ini juga buat bisa untuk asam lambung. Ini yang paling bagus obatnya, makanya harganya paling mahal. Nah, dan jangan nggak usah mengeluh obat kami mahal, karena masih banyak sekali obat yang murah-murah di pasaran. Anda tinggal pilih mana yang bagus, karena harga itu tidak akan membohongi, ya, tidak akan membohongi. Karena apa? Ya, ada harga pasti ada rupa. Nah, itu yang sering kita dengar di masyarakat, itu ada harga pasti ada rupa. Jadi kalau pengen cepat sembuh, atau pakaian pun kalau Anda beli pakaian bagus pasti mahal, tapi kalau yang biasa-biasa saja ya murah. Mobil juga sama, kalau yang bagus pasti mahal, yang biasa ya murah-murah saja, atau bahkan second itu jauh lebih murah. Nah, tapi rasanya juga semua pasti berbeda. Nah, itu seperti itu. Nah, cukup sampai di sini dulu ya, saudara-saudaraku semua. Semoga yang masih menderita GERD, asam lambung, anxiety, jantung, semoga lekas sembuh dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ
Matuk.